Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik-baik ya. Ya. Anak-anakku, selamat berjumpa kembali dengan Ibu mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Sebelum dilanjut ke materi untuk hari ini, baiknya kita berdoa dulu dalam hati, dan untuk baca doanya silakan KM Neng Putri untuk memimpinnya. Silakan Neng. Sebelum kita melaksanakan kegiatan, alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Berdoa. Ya, terima kasih untuk doanya. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Amin. Sebelum ke materi untuk hari ini, Ibu hanya mengingatkan untuk kalian bahwa tolong perhatikan untuk saat ini berhubung pandeminya masih berjalan. Pertama-tama Ibu ingatkan untuk prokesnya, yaitu diantaranya selalu memakai masker. Alhamdulillah kalian sekarang sudah memakai masker. Kemudian mencuci tangan di air mengalir, juga jangan lupa pakai sabun. Kemudian jaga jarak dan juga jaga untuk kegiatan di luar, yaitu untuk mobilitasnya. Dan hindari dari kerumunan atau yang biasa kita kenal dengan 5M. Mudah-mudahan kalian memahaminya dan selalu untuk mentaatinya. Kemudian, ya, di sini artinya yaitu katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dalam dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada di sini kepada yang muhrimnya atau kepada suaminya. Nah, tadi untuk perempuan, yang tadi apa yang pertama Quran untuk laki-laki, yang sekarang adalah untuk kita kaum perempuan atau kaum Hawa. Di sini dikatakan bahwa untuk kita perempuan harus bisa menjaga harga diri kita. Kita harus bisa menjaga pandangan dari orang yang bukan muhrim, yaitu seorang laki-laki yang bukan muhrim tadi. Di atas bahasan pertama ada yang muhrim itu, yang mahram itu ada berapa. Nah, di sini kecuali yang bukan mahram. Kemudian janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Jangan terlalu memperlihatkan apa yang kita pakai, apa yang kita punya. Selain kata Islam itu haram, juga mengundang bahaya untuk kita kaum perempuan kalau terlalu banyak memakai perhiasan. Boleh kita punya, boleh kita memakai, tapi tolong memakainya dengan peraturan, dan hanya boleh dilihat oleh orang-orang yang termasuk ke mahram tadi. Kemudian, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dalam artian kita berkerudung harus bisa menutupi bagian depan perempuan kita atau pas di bawah dada kita. Pakai kerudung jangan sembarang pakai kerudung, tapi harus menurut aturan ajaran agama Islam. Di sini di Quran surat An-Nisa An-Nur ayat 31 dijelaskan bahwa seperti itu. Kemudian selanjutnya, iya, di sini ada lagi, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali atau bisa terlihat. Tadi di atas sudah sedikit Ibu singgung bahwa kita perempuan harus bisa menjaga aurat, karena aurat kita perempuan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali
telapak tangan dan kaki yang sholatnya hanya memakai kolor, itu sah tidak? Tidak sah Kenapa? karena tidak Karena di atas lutut. menutupi Untuk laki-laki seandainya kolor itu panjang, bisa menutupi pusarnya sampai bisa tutupi lutut, kedua lututnya, itu sholatnya bisa dikatakan sah. sah. Karena untuk laki-laki ingat, batas urat laki-laki dari mulai pusar sampai dua lutut. Tut. Iya, kalau perempuan, wah seluruhnya kecuali telapak tangan dan mata, itu untuk perempuan. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah di sini ada lagi keterangan yang mengatakan bahwa wahai Ma'mar, tutuplah kedua pahamu itu karena sesungguhnya kedua paha itu adalah aurat. Di sini untuk kaum Adam atau untuk kaum laki-laki. Jadi harus tertutup antara paha, lutut sampai ke pusarnya. Itu. Selanjutnya, di sini ada syarat pakaian muslim atau syar'i. Di sini ada beberapa syarat pakaian untuk kaum perempuan. Di antaranya menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ini tidak tipis dan tidak transparan. Sesuai tadi yang pernah ditanyakan, yang sudah ditanyakan oleh kalian. Di sini ada jawabannya. Tidak tipis dan tidak transparan. Kemudian tidak ketat sehingga membentuk lekuk tubuh. Di sini tadi sudah Ibu singgung. Tadi pertanyaan yang berhubungan dengan pakaian nasional. Tidak ketat sehingga membentuk lekuk tubuh. Saya bisa menjelaskan kenapa itu? Ada perbedaannya kan? Ada Bu. perbedaannya? Iya. Nah, di sini di gambar ini itu ada sebagai contoh. Bagaimana seandainya ada seseorang yang tidak memakai pakaian? Nah, di sini itu kalian sudah paham, tidak usah Ibu jelaskan lagi. Nah, di sini ada contoh yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Pakai kerudung tapi seperti ini. Kalian sudah paham, sudah bisa menilainya dan sudah bisa membedakannya. Selanjutnya, nah ini di sana ada penjelasannya. Jadi di sini ada poin-poin penting yang sudah Ibu tadi jelaskan. Pertama adalah urat laki-laki dari mulai lutut sampai ke pusar atau dari pusar sampai ke lutut. Itu aurat untuk laki-laki. Kemudian jika terbuka uratnya maka batal untuk sholatnya. Dalam artian sholat tidak boleh kelihatan pusarnya dan lututnya harus tertutup. Kemudian selanjutnya di sini ada lagi poin-poin. Nah, di sini ada contoh untuk sholat laki-laki. Kelihatan bokong seperti ini berarti dia sholatnya tidak sah. Walaupun memakai pakaian celana panjang, tapi sholatnya pas sujud kelihatan bokongnya tidak sah karena bokong ada sejajar dengan yang namanya pusar. Kemudian selanjutnya di sini ada, nah seperti ini. Seperti ini. Nah, contoh seperti ini. Itu adalah untuk laki-laki boleh, tapi untuk kita orang timur terlalu risih menampakkan dada untuk seorang laki-laki walaupun itu bukan termasuk ke aurat untuk laki-laki. Nah, ini yang auratnya ini. Ini lutut adalah termasuk ke aurat laki-laki. Tolong kalau pakai celana seperti ini, panjangkan, bisa menutup ke lututnya. Selanjutnya, di sini tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa poin tentang pakaian muslim dan muslimah yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Di sini ada tugas diskusi. Ibu diskusi untuk kelas kerja ini akan dibagi 4 kelompok. Ibu akan bagi 4 kelompok. Silahkan. Kelompok 1 adalah Triana, ketuanya. Kelompok 2 Putri, ketuanya. Kelompok 3 Teddy. Kelompok 4 Restu.
Di sini ada soalnya, silakan kalian kerjakan bersama-sama. Di sini ada 5 soal untuk dikerjakan per kelompok. Selain per kelompok, tadi juga nanti kalian juga kerjakan di LKPD-nya. Kalau LKPD adalah untuk masing-masing, kalau ini untuk per kelompok. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Pertama, tugas diskusinya adalah bagaimana sikap Anda tentang pelarangan jilbab di sekolah. Karena pernah ada kasus beberapa sekolah melarang peserta didik yang perempuannya memakai jilbab. Silakan pendapat Anda bagaimana, Ibu ulang, bagaimana sikap Anda tentang pelarangan jilbab di sekolah. Yang kedua, mengapa undang-undang jilbab di kalangan polwan dilarang? Ini polwan, polisi wanita. Mengapa polisi wanita dilarang memakai jilbab? Tapi untuk saat ini sudah banyak polwan yang memakai jilbab. Tapi kalian lihat seperti itu jilbabnya. Yang ketiga, bagaimana sikap Anda jika Anda diterima bekerja di tempat yang harus membuka aurat. Dalam artian tidak boleh berkerudung. Ini untuk perempuan yang nomor 3. Nomor 4, bagaimana Anda menasehati kaum remaja atau saudara Anda yang berjilbab tetapi tidak sempurna. Kalian sudah paham bagaimana caranya berjilbab yang sesuai dengan aturan ajaran Islam. Yang kelima, bagaimana pendapat Anda tentang fenomena artis lepas jilbab dan fenomena artis berjilbab? Kesadaran atau mengikuti trenkah? Nah, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas ini. Kemudian di LKPD-nya tugas mandiri. Soalnya sama seperti ini. Nanti kalau sudah kita bisa tatap muka, tugas ini bawa ke sekolah. Atau bisa kalian fotokan lewat WA Ibu. Atau bisa langsung di sini di link yang sudah Ibu tentukan ini. Nah, di sini ada kalian di soal ini ada kata yang kalian kurang pahami? Iya. Yang mana? Kalian di soal ini ada yang kurang dipahami? Paham, Bu. Yang mana? Paham, Bu. Paham? Alhamdulillah. Kalau paham saya akan kerjakan nanti 10 menit kemudian kumpulkan tugas ini ya. Kemudian ingat tugas mandirinya di LKPD. Ini sama seperti ini tugasnya. Paham ya? Nah, kalau kalian sudah paham semua, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Insya Allah minggu yang akan datang Ibu akan lanjutkan dengan materi selanjutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf karena Ibu menyadari kekurangan milik aku selaku manusia. Kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salam untuk kedua orang tua kalian. Dan sekali lagi jaga untuk protokol kesehatannya. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan kalian bisa mengerjakan atau bisa mengikuti aturan bagaimana berpakaian menurut aturan ajaran agama Islam. Jazakallahu khairan. Terima kasih untuk waktunya, untuk segalanya. Salam untuk kedua orang tua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.